Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pada pagi hari ini mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dimudahkannya bisa melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Ini adalah salah satu di antara nikmat yang sangat patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, karena di antara sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, di antara yang 5 waktu ini yang paling besar pahalanya adalah sholat subuh. Walaupun hanya 2 rakaat, di antara sholat 5 waktu yang paling sedikit rakaatnya adalah sholat subuh, hanya 2 rakaat, tapi pahalanya sangat besar dibandingkan dengan sholat yang lain. Sehingga untuk melaksanakan sholat subuh ini bisa dikatakan sangat berat dibandingkan dengan sholat yang lain. Kenapa? Karena pada sholat subuh ini, waktu ini pada waktu zaman-zamannya enak-enaknya kita melaksanakan tidur, enaknya kita melaksanakan istirahat, sehingga di antara istirahat ataupun tidur yang paling nyaman itu adalah tidur di waktu subuh. Kalau sudah waktu pagi ini, waktu menjelang sholat fajar ini, kita tidur, kita guring itu sangat susah. Jadakan bangun sendiri, dibangun akan aja kadang-kadang sulit. Di bahasanya demikian, jadakan bangun sendiri, dibangun akan aja sulit. Kalau dibangun akan aja sulit, kira-kira bangun seorang berapa? Sehingga kita bersyukurlah kawan-kawan kita, jiran kita, alhamdulillah setiap malam begitu menjelang jam 4:30 lewat 5 menit, ada sudah jiran kita, kawan kita, tetangga kita yang membangunkan kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang mungkin karena mustahil, aduh yang benar ring ya, di pendengar mik saling jaringan kan, miknya cari kemana dulu, alhamdulillah cari mungkin kadang-kadang benar gitu. Kira-kira kecuali orang kuliah, kadang-kadang orang normal kita ini, alhamdulillah untuk di jiran kita ini kadang-kadang. Bahkan dulu ada keluarga masyarakat sampai ya jam kawan mik Masjid Al-Falah ini katawiyah. Terus ke kita ya belok kiri, tawiyah dalam, tawiyah ujung, bukan tawiyah dalam, tawiyah ujung. Suara tahu kegiatan Masjid Al-Falah dia tahu. Oh ini subuh, yang bicara apa dan Ustaz Kibli tahu. Oh kegiatan itu aja, soal haji hari ini tahu. Kata-kata jadi subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi kembali bersyukurlah kita dengan nikmat yang diberikan Allah. Pagi hari ini alhamdulillah salat subuh kita laksanakan berjamaah di masjid. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Kembali lagi kita katakan nikmat yang luar biasa. Kemudian dari segi pahala kita sudah mendengar
salat qiyamul lail satu malam sunat. Kita malam karena berkuliah ibadah saja, baca Quran, baca tasbih, istighfar, mengambil salat dan lain sebagainya sampai subuh, dibandingkan dengan salat subuh berjamaah pahalanya lebih besar pahalanya salat subuh berjamaah. Sehingga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pernah terjadi salah seorang sahabat biasanya ada terus di belakang Rasulullah sembahyang. Pagi hari itu kenapa kada kelihatan, kada nongol-nongol, kada muncul-muncul, kemana sih aku dia biasanya salat berjamaah ada subuh dicari kada ada. Pagi harinya Sayyidina Umar diperintahkan oleh Rasulullah untuk tolong Pak lihat kalau pindah garing kan, kalau pindah uyuh mah, kalau pindah musibah apa begitu didatangi ke rumah, tanya-tanya ada ibunya, bapaknya. Umar menanyakan kemana si Mula, anak pian subuh tadi kada ada kelihatan ke masjid. Apa dijawab oleh ibunya? Maaf, anakku malam tadi itu sembahyang sunat qiyamul lail semalaman. Sampai salat subuh kada terbangun lagi. Apa dikatakan oleh Umar? Rasulullah SAW mengatakan salat subuh berjamaah lebih afdal daripada salat qiyamul lail, qiyamul waktu di waktu malam semalam subuh. Oh, ini dari segi pahala. Dan kemudian dari segi kesehatan hanya ada 3 di antaranya yang bisa memberikan kesehatan dunia. Yang pertama, orang yang rajin bangun tanpa pahala. Yang kedua, yang bisa memberikan kesehatan secara fisik ini adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang bangun salat subuh kada melanggar. Ini dikatakan. Kenapa? Yang pertama, Al-Quran sendiri mengatakan kalau qiyamul lail itu kan Allah SWT mengatakan kita disuruh untuk bangun di waktu malam. Allah mengaturkan salat subuh, salat fajar. Kita waktu fajar itu Nabi aja Al-Quran baca. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Oh, berarti ada satu kelebihan fajar ini. Wal asr, di bab salat asar di antara salat yang nomor 2 setelah subuh asar, sehingga yang 2 ini bermasalah. Kalau subuh masalahnya kesiangan, kalau fajar masalahnya akan depan. Masih penawar lagi ya kan, begitu ramai pengunjung dah ya Allah. Apabila para pagi ini udah kemarin pengunjung tambah batuk sedikit, hanya udaranya juga kalau kena panas ya lah. Ayo sawolon lagi punya buyuk ya lah. Kalau bawa ya sakit di bayi dia berapa dia lah. Ulitkan rumah pagi gila-gila. Hari ya gila-gila, ini kan ada lagi gila-gila. Hari gila aja subuh, gila aja panas sore itu dia ya. Ya kan. Hari lagi tadi karena pakai pikirin ya. Situ banyak sorok-soroknya gila-gila. Kadang-kadang gila-gila, kadang disuruh kukunya ya kan. Kulit pas karena depan. Jadi 2 salat ini yang paling bermasalah. Pertama salat subuh kesialan, dan kedua salat asar akan depan. Alhamdulillah pagi hari ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, tidak lupa mari berbanyak memuji subhanahu. Kita selalu baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata salawat Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini khabariyah. Allah mengabarkan, menceritakan Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Kita tahu yang namanya malaikat Allah adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang disayangi oleh Allah, yang berbiaya tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan tidak pernah mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu bersama. Dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu. Jadi fil amar sallu, fil amar diambil dari ilmu dari yang ketujuh. Maknanya ilmu dari itu dapat di antaranya ada istimrar. Ilmu dari itu ada yang dapat selalu
banyak-banyaklah baca salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antaranya malam pertama kita memikirkan tentang perbuatan Allah, takwidiyah, ayat-ayat Allah Al-Quran, takwidiyah, kemudian ayat-ayat yang syar'iyah yang kejadian oleh Allah Taala bumi dan lain sebagainya. Yang kedua semalam memikirkan tentang wa'ad, janji Allah, tapi janji kita nyaman, janji kita bisa surga, ya, bisa kayak kita memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan ini namanya wa'ad. Kemudian yang ketiga, wa minha fikratun fi wa'idillahi ta'ala, memikirkan tentang wa'id. Wa'id ini janji, tapi janjinya yang menyedihkan. Cerita kisah di dalam neraka, makanan-makanan di dalam neraka itu kayak mulutnya sapu, ya kan? Makanan dalam neraka itu kayak begitu dimakan, duri-duri itu. Jadi makanan kita itu kalau sekarang makanan kita nyaman di dunia. Bila besokan ketupat panas-panas nyaman. Bila besokan tutup nyaman, ya kan? Gugudu panas nyaman, gugudu miliar-miliar nyaman, lontong nyaman, bakso nyaman, sop nyaman, ya kan? Ini nyaman sebenarnya di dunia ini. Di surga juga makanannya nyaman, bahkan lebih nyaman lagi daripada nyaman makanan di dunia ini, di cerita di surga, di wa'ad. Tapi kalau yang wa'id itu makanan, cerita makanan itu nantinya makanan itu dalam menceritakan duri. Subhanallah, kita duri itu jangan membakar kebaraknya ya, air sedikit aja lagi. Coba cari kalau ada namanya si umur 5 jeruk tipis, jangan pakai penyuluh aduin ke atas. Aduh, kalau sedikit aja air durinya kita sudah, ya kan? Ini cerita. Jadi dalam neraka jahanam itu makanan kita tuh kaitannya duri dibakar. Siapa? Bahkan kalau mau cerita itu begitu kita makan makanan di neraka itu, parutan kita ditahan luar, dituangkan pula di kapal aja ini dengan timah yang berdiri. Subhanallah, talikan menjadi tidak bertemu pandangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati kayak taliganya akan ditumpahkan timah yang berdiri dengan taliganya. Ini mana berkat kita. Ini janji dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk kemudian janji di dalam dan sangat melakukan banyak cerita yang melakukan. Kenapa diceritakan yang demikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran? Wa innal fujjara lafi jahim, orang-orang yang fujar, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang ingkar dengan Allah akan dimasukkan dalam neraka jahim. Alhamdulillah. Takutlah kita. Untuk apa kita mendengar yang menakutkan ini? Ya tawalladu minha al-iman, ay al-sadar minal ma'asi wal ijlal. Begitu kita mendengar cerita kisah neraka ini, makanan-makanan di neraka ini, akan ada Allah Subhanahu wa Taala di neraka ini, pertama akan timbullah kita itu takutan lawan Tuhan. Hadap kebebasan ini kita takut. Masih. Dan disinilah menurut menangkap apa yang disampaikan oleh seorang profesor doktor Said Salim yang jadi seorang jenderal ya, menceritakan sekarang katanya di Indonesia ini manusia jadikan lawan manusia, lawan Allah Taala aja kada takut. Kenapa jadi sedih demikian? Ini yang kita hendak melaksanakan jurnal sumpah jabatan sebagai seorang muslim, ya kan? Al-Quran dengan Allah Taala. Tapi ternyata apa yang terjadi kata beliau, dia memakai kalimat kata-kata beliau, lawan Allah Taala aja manusia kada takutan, apalagi lawan manusia.
kita di behenok saking lamun dia sok ya urang tang salah ya masa beda di sariki urang ada salah yang saring yang pada salah pasti ya pun ya salah dimarahi urang karena kita salah tobatlah kita minta maaf aku bayar minta maaf aku salah ya kan aku minta maaf sampai dia kemudian jadi sariki laki itu tidak ya saring kan ada salah kalau yang ada salah saya milih ya normal aku dia sedikit sehari sehari kalau apa yang punya sehari-hari ada normal kita lagi ya bisa sehari-hari aja kemudian normal nah jadi demikian kita ini kalau lawan manusia aja berbuat salah kita takut lawan Allah Subhanahu Wa Taala apalagi kita meninggalkan salat takut mendengar ceritanya orang meninggalkan salat itu satu waktu aja berapa puluh tahun akan diadab akan disiksa oleh Allah Taala 50 tahun satu kali meninggalkan salat 50 tahun waktunya diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ulang di kisah Wa'id wa idza yawman 'inda rabbika kalabisana hari akhirat kayaknya satu hari perasaannya itu oleh Allah Ta'ala satu hari di akhirat satu hari kayaknya diadab itu oleh Allah SWT di neraka itu wa idza yawman kalabisana sama dengan 1000 tahun namun dibilang satu hari di akhirat akan merasakan sama dengan 1000 tahun berarti sajam berapa tahun ya jadi kalau sajam aja dia kan dua inna yawman inna rabbika satu hari di akhirat itu ka'alfisanatin sama dengan 1000 tahun ada tambahan dari sinilah manusia ya manusia kita di manusia tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya menjadikan kita ini menjadikan dunia menjadikan segalanya ini maka oleh karena itu kita bukan berarti kalau itu yang kita dijauh dari dunia lagi jangan Allah lagi ya maka dia boleh salah kita silakan mau bekerja tapi kan ada waktunya awal subuh kira-kira sibuk apa urusan subuh ini sibuk apa orang subuh ini biasanya ini adalah waktu sudah paling orang banyak istirahat sehingga kalau kita mau istirahat ada panggilan untuk salat subuh di padahal awal dapat ya kan kalau misalnya asar mungkin masih menyelesaikan pekerjaan dia tapi kalau ini kita pagi subuh seperti salat subuh ini awal apa cuma kadang-kadang manusia itu beralasan macam-macam aku ingin kadang bawa ke masjid kenapa aku ingin pahamian ada alasan kita lihat kita terima mungkin aja lupa bujur ya nah ujirulun Allah Subhanahu Wa Ta'ala aku pahamian itu menurut kita Allah Ta'ala kedua Allah Ta'ala ya Allah nabi Tuhan kau pahamian tolong ya Allah sembuhkan supaya aku pahamian jangan ke masjid adalah pernah berbuat demikian biasanya kan kita kalau sakit kalau garing kita ini ada obat punya ada obat dan apa-apa aku lihat ini sekarang kita ya misalnya alasannya pahamian aku ya mau semacam-macam alasan tapi kadang-kadang urusan dunia ada tanda-tanda baru kawat terus kawat ya kan pasar kawat atau pembimbingan kawat tapi ternyata mengerjakan pekerjaan ibadah kenapa tidak inilah manusia apa artinya kita ini manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicobalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala cobaan sebenarnya diberi Allah Taala penglihatan sebenarnya cobaan bagi kita diberi pendengaran cobaan bagi kita diberi kita sehat cobaan bagi kita kadang-kadang mengatakan cobaan kalau kita sakit cobaan itu kalau kita sakit walaupun berlaku bisa minal khawf wal ju' wa naqsin bil amwal wa anfus wa thamarat Al-Qur'an mengatakan ini cobaan tapi cobaan yang paling berat lagi cobaannya dengan yang nyaman tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu kita ini oleh Allah dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Jadi dari kembali wahid ini supaya kita timbul hibah. Hibah ini apa? Takut untuk berbuat maksiat dan ingin untuk berbuat taat. Ini namanya hibah. Dan kita juga takut dengan kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini pun takut. Jangan di dunia ini bukan karena Allah Ta'ala. Ada di dunia ini bukan karena Allah Ta'ala. Sekarang terjadi siap. Siapa yang menjadikan siap? Allah Ta'ala. Angin bertiup, udara oksigen yang kita teripati setiap saat ini daripada Allah Ta'ala. Hujan turun, hujan yang daripada Allah Ta'ala. Air yang kita pakai setiap saat dari Allah Ta'ala. Yang mana ada Allah Ta'ala? Ada. Timbullah berhibah mengakui kehebatan dan kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau Allah Ta'ala itu hebat, kalau Allah Ta'ala segala-galanya, timbullah hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau tidak ada perasaan hibah di dalam hati ini, rasanya tuh melihat asa saura, hidup asa saura, makan asa saura, duit yang bulan depan asa saura, ya kan? Sehat asa saura, bisi anak asa saura, bisi rumah asa saura, asa hidup sendiri, asa tidak ada hubungan siapa-siapa, karena dia rasa sendiri. Timbullah rasa takabur, timbullah rasa takabur karena ada keibadah, ada berbuat baik, ada apa? Ya, aku jadi lupa ini salahnya. Lain, caranya di rumah sawahnya ada orang-orang yang rumah singgih tidak ada. Ya, kadang-kadang perasaan itu udah bikin aja. Aku di rumah gitu sama air ya kan. Wah, bahan paginya lo biasanya kita olah ya, biar kamar singgih bukan ikhlas. Masalah kamar singgih ini ikhlas kan ikhlas, lo dapat yang dulu bila bagian dari kamar singgih ya kan. Ada tua kamar singgih kita benar-benar berusaha jangan benar. Oh ya ikhlas kan ikhlas, ada dalam hati kita masing-masing. Baru hadirnya tadi awalnya amun di masjid itu baru tujuan khusyuk di rumah. Amun sampai yang berjamaah ini Allah Ta'ala menyuruh sampai yang berjamaah ini Rasulullah menyuruh, berarti sampai yang berjamaah ini dan punya kelebihan yang sampai yang seorang itu jelas sudah adalah kalau siapa orang sampai ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh Nabi menyuruh salat berjamaah, berarti baik. Dan bahkan untuk diketahui ini dalam hadis lagi Rasulullah mengatakan la farqa baina muslimin wa kafirin illa salatun. Ini jelas tidak ada perbedaan antara muslim atau kafir kecuali salatnya. Artinya apa? Bila salat oke, muslim. Tapi bila ada salat, karena pengertian kafir itu artinya apa? Enggan tidak tahu betul-betul apa yang diperintahkan itu kafir sudah. Jadi orang kafir itu jangan dikira. Orang kafir itu hanya orang yang tidak bersyahadat. Bersyahadat juga kalau ternyata di dalam hatinya berat tidak mau melaksanakan atau ingkar dengan kewajiban Allah, itu hukumnya sama dengan orang kafir, sama dengan orang. Nah, jadi kembali wahid itu menimbulkan dua hal. Yang pertama dia tadi ada mengakui kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini di dunia ini dapat ada satupun di dunia ini yang bukan karena nikmat dari Allah. Ma bikum min nikmatin fa min Allah. Itu dalam Quran mengatakan rumus nah, pada kita bisa bergerak, bisa berduduk karena Allah, kita bisa tidur karena Allah, kita bisa makan karena Allah. Kalau semuanya karena Allah, kenapa kita malas beribadah? Kenapa kita tidak mau? Lalu timbul berat di sinilah. Ya, Allah SWT menceritakan kisah umat yang terdahulu. Ya, kalau cerita kisah zaman Bani Israel, ceritanya siapa orang yang paling menentang kepada Nabi Musa, ya kan, Fir'aun. Kalau cerita kisah zaman Nabi Ibrahim, ya kan, siapa orang yang paling menentang Nabi Ibrahim adalah siapa namanya? Ya, Namrud, ya kan. Nah, ini ceritakan ini Namrud, ini Fir'aun, ini Haman, ini Qarun, ya kan. Contoh orang kaya, orang sugih tapi pemalas barannya Qarun. Perdana
menceritakan tentang kisahnya seorang raja Namrud. Kenapa diceritakan kisah daripada ceritanya Fir'aun dan lain-lain? Kenapa diceritakan kisahnya Abu Jahal dan kawan-kawannya? Kenapa? Inilah contoh. Inilah contoh. Bila orang yang menentang akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh nabinya, bisa kayak Namrud, bisa kayak Qarun, orang Sugih, bisa kayak Haman, bisa kayak Abu Jahal, bisa kayak Umayyah, Umayyah bin Khalaf. Ya kan? Subhanallah. Jadi kita ini diceritakan di dalam Al-Quran kisah-kisah umat terdahulu ini jadi pelajaran. Sekarang tinggal kita lagi hadap menurut kayak siapa, ya kan? Hadap menurut kayak orang yang baik, ya kan? Mulai kepada ada Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dunia ini terus baca cerita kisah dunia. Mulai diceritakan dunia, turunnya kawan Nabi Adam diceritakan oleh A sampai Z diceritakan. Kita tinggal bagi lagi, ya kan? Sehingga di dunia ini sampaikanlah oleh Nabi dan Rasulullah SAW yang terakhir, yang paling lengkap menyampaikan kisah cerita dunia. Tidak ada cerita kisah dunia yang paling lengkap selain daripada di dalam Al-Quran. Dan diceritakan dalam Al-Quran itu bukan yang sudah terjadi, bukan yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Cerita sekarang banjir yang terjadi di negeri kita ini diceritakan di dalam Al-Quran. Diceritakan oleh hadis Rasulullah SAW. Kapan nanti akan terjadi bencana alam itu diceritakan. Dalam hadis Muslim diceritakan. Bila sudah tidak terjadi zina di mana-mana, menjalani. Bila sudah terjadi tidak pembukaan di mana-mana. Bila sudah terjadi pemerintah yang bisa kita ajak penguasa yang zalim di mana-mana. Bila pada akhirnya sudah rapi terjadi, manusia sudah senang dengan musik-musik. Ceritakan dalam hadis cerita. Ini kan cerita zaman Nabi. Menceritakan 1500 tahun yang lewat diceritakan oleh. Bila akan terjadi yang demikian banyak demikian akan timbul bala gini. Termasuk bala yang terjadi sekarang, ya kan? Yang menceritakan semalam. Coba bayangkan, ada biasa kami banjir sampai ke sini, ya. Ada biasa terjadi seperti ini, ya. Diceritakan demikian. Inilah cerita. Jadi kalau kita berbicara tentang kejadian dunia ini, jangan terus malam, jangan bertujuan. Maksudnya bertujuan jangan berangkat karena pelaksanaan ini salah. Supaya bila kita akui sebenarnya kita di dunia ini zahar fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas ini umum, ada yang merusak alamnya, ya, dan ada juga yang merusak dengan berbuat maksiat. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan ini ada yang merusak alam, merusak alam. Makin banyak orang banyak berbuat maksiat, timbullah bermacam-macam kerusakan di alam dunia ini. Tapi Al-Quran mengatakan, walau ada ahlul qura amanu wattaqu. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, seandainya orang di negeri ini beriman amanu wattaqu, beriman dan selalu apa yang terjadi? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan berkat yang turun dari langit dan berkat yang turun dari bumi. Laukana aman mentak. Di bahasanya ada dalam bahasa Belanda itu babu mukhalafah. Babu mukhalafah itu kebalikannya. Kalau ternyata manusia beriman, kalau ternyata manusia takwa, Allah memberikan rahmat dari langit, Allah memberikan dari bumi. Ini seandainya kan beriman. Nah, ini bukan babu mukhalafah. Kalau babu mukhalafah berarti kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak berbuat taat, ya bukan lagi turun rahmat, turun bala. Bukan dia bumi menurunkan rahmat, turunlah bala. Inilah nanti jadi
Kita syukur dengan diberi Allah Ta'ala penglihatan, bukan hanya sekadar alhamdulillah bisa melihat, tidak. Gunakanlah mata kita melihat kepada yang positif, ya kan? Tinggalkanlah mata kita melihat pada yang negatif. Kita harus syukur. Oh, kita syukur makan bisa, alhamdulillah, ya kan? Tapi bukan hanya ngomong, jangan bicara. Gunakanlah mulut kita ini banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak berzikir. Sehingga kalau kita dekat dengan Allah, di hadis qudsi pula. Jadi kalau kita mau mengaku, nanti mengatakan dalam surah diskusi, seorang hamba law taqarraba ilayya bin nawafil, kata Allah, ba'dal fara'id. Ulang lagi. Seandainya seorang hamba ini mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan yang sunat-sunat setelah yang fardu. Artinya apa? Oh, kalau sembahyang itu kita sembahyang wajib tahu, tapi ada sembahyang sunatnya nawafil. Sembahyang nawafil, kalau dia alhamdulillah cerita kisah ulun tahun sekitar tahun antara tiga antara kadang lulus SD antara 7 pesantren. Alhamdulillah ulun tuh kebetulan alhamdulillah waktu itu pimpinan pondok pesantren kami Kiai Bagus Amin itu beliau tuh selama ada di rumah beliau tidak sholat berjamaah, dilarang. Selama ada di rumah, kecuali beliau bepergian ke Banjar, beliau ada. Kalau ada di pondok, beliau pasti sampai yang berjamaah dan beliau jadi imam. Beliau tuh kalau salat zuhur, qabliyahnya tuh tidak 2 rakaat. Dan kalau ada beberapa kawan-kawan yang punya kitab namanya Fathul Mu'in atau Ihya Ulama namanya I'adatul Talibin, dia qabliyahnya zuhur itu 4 rakaat, ba'diyahnya zuhur itu 4 rakaat, qabliyahnya asar itu 4 rakaat, ba'diyahnya maghrib itu 4 rakaat, qabliyahnya isya 4 rakaat, ba'diyahnya isya itu 4 rakaat. Di Fathul Mu'in cuma lihat. Jadi kalau ini buka-buka menunggu salat jamaah, buka-buka ternyata ada tempat hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habib ini Nabi, ada banyak Ummu Habib. Rasulullah mengatakan, kata Ummu Habibah, siapa sembahyang sunat selain daripada sembahyang fardu 12 rakaat, sembahyang sunat 12 rakaat sehari selain dari sembahyang fardu apa? Yajib alaihi jannah, wajib atas surga. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Berapa jumlahnya? 12. Jadi ulun pikir, masya Allah, jadi ulun berarti selain daripada apa yang ada di dalam Fathul Mu'in, memang ada ini. Kita tuh baru paham. Kita tuh baru tulang ke masjid, tulang ke langgar, begitu sampai ke masjid berpaling seperti motor, ampak guling. Ditakoni orang kan apa aja, jangan lapas guling. Ke masjid itu begitu sampai ke masjid itu ada pikiran guling. Semestinya begitu ke masjid itu kita jangan berpikiran guling dulu. Nikmatilah dulu nikmat di masjid, ya. Nikmatilah nikmat di masjid. Ini Allah kebetulan akan ada. Pemiliknya di kita lah. Pokoknya kalau bisa sebagian sunat ini jangan ditinggalkan. Kalau bisa usaha. Nabi mengatakan, siapa yang mendekatkan diri kepada dengan yang sunat setelah yang fardu, dapatnya dari Allah Taala. Ya Nabi kan Nabi berkata sahih Muslim apa? Taqarrab man taqarraba ilayya bi nawafil ba'dal fara'id. Kuntu uhibbu. Aku menyayanginya. Kita hidup dia pun disayangi Allah Ta'ala. Aku biasa dia ada siapapun benci asal kalau sayang. Cuma juga ada kita di mana?
Bagaimana kita ingin supaya disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ingin disayangi oleh Allah, ingin disayangi oleh Rasulullah, laksanakanlah sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau bisa kita simpulkan, wajib ini adalah harus kita jagakan biar timbul rasa iman. Allah Taala hebat. Takutan lawan Tuhan, ya Tuhan hebat. Ialah, oh karena kita mengharapkan rahmat Allah, apa yang kita inginkan di dunia ini? Hadis kursi Rasulullah sudah bila sudah berjalan 2/3 malam, Allah Taala turun ke langit dunia. Allah Taala membukakan hai hamba-hambaku yang ada di dunia yang sekarang maksiat mau minta ampun akan membuka pintu ampun. Hai manusia yang sekarang berbuat dosa mau minta ampunan, yang mau tobat, yang mau menginginkan dunia ingin apa? Kata Allah, aku akan memberi. Ini hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan bahwa Allah Taala itu menawarkan diri. Ini bisa kita aja. Jadi Allah Taala itu sayang lawan kita. Coba kita ada sayang lawan Allah Taala, sayang lawan makhluk. Ya kan? Sayang lawan dunia, tidak sayang dengan agama, sehingga meninggalkan agama asal biasa-biasa saja, berbuat maksiat. Karena ada sayang. Tapi kalau manusia lawan makhluk, ya kan? Atau pendengar sedikit aja gering, ampun sudah, tenang gering, ampun sudah orang ya kan? Sayang, ya kan? Meninggalkan sampai ya ada ampun, ya ada puasa ada ampun, ada baca Quran ada, ya. Sekarang kita kalau kita merasa kita dekat Allah, kita baca subhanallah jadi bagainya luar biasa. Kita bisa melaksanakan salat 2 rakaat bagainya luar biasa. Syukur alhamdulillah, ya kan? Dan oleh karena di sinilah kita. Kenapa hikmahnya kita harus lakukan dengan wahid Allah? Biar timbul rasa iman yang menjadikan kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau apa yang Allah sampaikan ini benar, ini semata-mata karena Allah dan Rasul. Tapi kalau apa